Utang Indonesia ini kan sudah antara 8.000 sampai 13.000 triliun nih Bang. Menurut pemerintah masih aman karena masih di bawah 60% katanya. Dan Indonesia katanya masih 39% something lah gitu. Kalau menurut Abang tuh sebenarnya di mana sih titik aman kita dibandingkan dengan pendapatan per kapita dan pemasukan dari perdagangan kita? Iya, sorry nih bakal agak teknis jawabannya. Jadi yang pertama, utang kita berapa sih? Yang dicatat oleh pemerintah itu hanya utang pemerintah pusat plus daerah. Jadi utang BUMN atau Danantara atau beberapa proyek, misalnya proyek pemerintah kayak kereta api cepat gitu, itu tuh nggak masuk dalam hitungan utang pemerintah, ya kan? Karena kata pemerintah, oh nggak, itu kan BUMN. Tapi sebenarnya kenyataannya banyak proyek-proyek ini yang dijamin oleh pemerintah. Atau misalnya ada BUMN gagal, misalnya Asabri, ya kan, berapa tahun lalu, ya pemerintah tetap turun tangan gitu. Jadi seharusnya ini masuk ke hitungan utang ya. Ya harusnya. Terus lalu juga ada kewajiban yang belum masuk. Jadi misalnya kayak dana pensiun, PNS, atau apa, itu belum masuk. Ada yang bilang, kalau misalnya ini semua dimasukin, itu angkanya bisa 2-3 kali lipat daripada jumlah utang. Itu yang pertama ya. Nah, rasio yang sering dipakai itu sebenarnya biasanya utang, defisit, sama misalnya PDB. Nah, jadi saya mau yang ngomongin PDB dulu. PDB itu apa sih? Itu kan kayak total ekonomi ya. Kita total output lah seluruh Indonesia. Nah, tapi di BPS aja itu selama bertahun-tahun ya, itu selalu ada namanya statistik discrepancy. Atau semacam yang dia nggak bisa buktikan secara statistik. Dan angka itu lumayan besar. Itu sebenarnya angkanya sekitar 800 triliun atau 4% dari total PDB. Ya kan? Dan itu nggak ada ceritanya Mbak, mau statistik, orang jago statistik apapun, kalau 4% tuh udah ngaco aja gitu. Dan itu selalu masuk tuh, 4%, 800 triliun, ya kan? Dan itu beda-beda lah tiap tahun, si angka ya kan? Jadi kalau ditanya apakah cukup apa enggak, saya biasanya yang saya sering lihat itu si rasio defisit sama PDB, ya kan? Kalau nggak salah kemarin Pak Purbaya dia ngelakuin press conference, dia bilang angkanya 2,6 atau 2,7 ya persen. Dan itu masih di bawah batas hukum 3%. Tapi kalau saya kemarin ngitung tuh yang 800. Yang 800 triliun saya adjust saja yang belum termasuk utang itu di 2,85. Jadi kalau saya bilang kita belum lampu merah tapi kita udah kuning ke merah-merahan gitu. Jadi kalau ditanya utangnya aman apa enggak gitu. Kita masih lampu kuning tapi kuningnya udah merah, udah deket merah nih gitu. Iya kan? Karena kan merah itu kapan? Kalau kita nggak bisa bayar cicilan. Itu sebenarnya merah tuh. Itu artinya kita krisis fiskal, ya kan. Tapi sebelum itu tuh kita nggak tahu kan di kapan nih kita, karena itu masalah kepercayaan ya. Ada masalah kepercayaan pasar internasional terhadap kita Indonesia, ya kan. Sampai saat ini kita masih bisa bayar, tapi ya makin lama makin merah, kuning ke merah-merahan gitu. Kalau saya ngelihatnya. Oke. Jadi kalau misalnya Abang melihat nih untuk menjadikan itu kuning aja, nggak kuning ke merah-merahan, apa yang harus dilakukan pemerintah? Sebenarnya paling gampang sih. Jadi menurut saya yang paling pertama, saya ngeliat kalau yang solution paling cepat, sebenarnya itu adalah realokasi program-program populis. MBG, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat. Karena ini dia menghabiskan APBN kita cukup besar. APBN kita terganggu sebenarnya gara-gara ini. Ya kan? Jadi kalau mau, ya ini harusnya mungkin dikecilin jadi pilot project lah. Jadi mungkin nggak seluruh Indonesia, kita mulai dari Papua dulu atau kita mulai dari, tapi nggak perlu seluruh Indonesia gitu, ya kan. Jadi sebenarnya solusi paling cepat adalah merealokasikan si anggaran beban pengeluaran, dan paling gampang sebenarnya di saat ini adalah yang proyek-proyek populis tadi, MBG, Koperasi Merah Putih, karena dia besar sekali, dia terlalu besar. Kita susah gerak, kita utang banyak, program-program ini, jadi paling gampang ya ini direalokasiin. Nah, direlokasiin buat apa? Seharusnya untuk jadi BLT aja. Tadi seperti yang saya bilang Mbak, karena kan di Indonesia 2/3 orang Indonesia itu hidup di bawah garis kemiskinan. Ya kan? Harusnya kita kasih cash aja langsung. Jadi nggak usah kasih makan siang, nggak usah kasih kredit, udah duitnya itu kita bagi-bagiin aja langsung. Nggak milih kaya, miskin, Papua, Jawa, nggak pilih, semuanya dapat gitu. Ya kan? Karena jumlahnya cukup besar ya. Kalau misalnya kita orang miskinnya sedikit, ya mungkin kita orang miskin aja. Tapi Indonesia di saat ini sudah 2/3 di bawah 50.000 per hari gitu. Jadi mereka harus dapat bantuan langsung. Ya kan? Benefitnya apa? Kalau kita kasih bantuan langsung tunai,
Kalau orang miskin menengah itu kita kasih bantuan, dia langsung pakai buat sekolah anaknya, buat bayar listrik, buat bayar internet, bayar ini. Jadi duitnya langsung kepake. Kalau orang kaya kita kasih duit, malah buat investasi, jadi tabungan. Kalau di Indonesia kan suka balik-balik ya. Iya kan? Yang mestinya kita subsidi perlu buat orang miskin, ya kan? Kalau di Jakarta tuh contohnya kayak mobil listrik dapat subsidi gitu. Jadi kita kebalik-balik, siapa yang harus dapat subsidi, siapa yang nggak dapat gitu. Tapi kalau solusinya apa? Paling gampang gitu. Stop program-program populis, dikecilin, ya kan? Tetap mau jalan nggak apa-apa. Kan ini masih awal juga kan, perlu belajar namanya. Kalau pengusaha kan pasti ada perlu belajar lah. Gitu. Jadi nggak bisa kasih langsung budget gede aja, kasih budget kecil, dananya langsung lempar ke, nah itu langsung duitnya muterin ekonomi. Itu langsung masalah tadi yang daya beli kan, yang kita diskusikan. Masa kita apa sih saat ini? Ya daya beli nggak ada. Daya beli orang tuh nggak ada. Orang udah nggak ada duit, udah makan tabungan. Tapi kalau itu dihilangkan, dampaknya agak buruk ya? Ya, mungkin ya, dikecilin lah. Secara politik itu agak buruk. Wah iya, itu kan masalah politik ya. Tapi Pak Purbaya sih sempat bilang, ini kalau penyerapannya nggak bagus, gue mau stop gitu. Tapi kita lihat aja. Bener nggak? Iya, kita lihat aja. Beneran apa enggak? Iya, ya maksud gue kayak misalnya MBG aja kan, mungkin kalau ngomongin politik, apa sih yang sakit udah 5.000 orang, ya kan? Artinya memang something is wrong with the program. Mungkin nggak di stop total ya. Saya misalnya mau dijalankan sebagai program ini nggak apa-apa, tapi skalanya dikecilkan. Iya, termasuk Koperasi Merah Putih. Paling nggak sampai, kalau Koperasi Merah paling nggak proven sampai bisnis modelnya proven bahwa ini memang jalan. Koperasi Merah Putih kita taruh $1, dia bisa muter jadi $5 buat ekonomi gitu. Sampai kita nggak bisa ngomong gitu, karena sampai hari ini studi itu sebenarnya belum ada. Karena belum ada kejelasan, masih siapa pengawas ya, kita nggak tahu. Ya kan ada masalah keterbukaan informasi juga nih masalahnya.